Pak Ketua, kita lagi sedang desainer kondangnya Bali. Wah, desainer kondang apa kondangan? Desainer top. Ini iya. Adi kan selama mengikuti pameran di sini dari awal ya. Iya. Coba cerita dikit tuh perkembangannya dari awalnya Adi. Dari awal Taksu berpameran di Art Center ini begitu tampilannya dengan adat Bali. Jadi, ya, cuman adat tok waktu itu ya. Bali ya, adat tok terus gitu. Ibu mensupport, mendorong untuk bikin beri ruang lebih luas, lalu berkembang lagi. Berkembang, membuat pakaian fashion Ibu ke kantor gitu. Jadi lebih grafiknya naik terus. Jadi berkembang terus. Sampai seperti ini sekarang. Langganannya juga, iya. Jadi Pak Ketua, kenapa Titiang memberi ruang yang lebih? Kenapa kita memberi ruang lebih sama Adi? Karena sudah kelihatan begitu diberi ruang, Adi bisa mengisinya. Kemudian ketika datang pelanggan atau custom, Adi bisa menyesuaikan. Jadi dulu dari hanya fokus pada pakaian adat ya dia. Ya, nah sekarang, sekarang, keren-keren kan? Ini sekarang untuk berkembang. Untuk perempuan milenial nih, kayak gini ya. Ada yang milenial, ada ibu-ibu yang modis. Gitu. Jadi luar biasa sekali itu. Jadi yang kayak yang pakai nih Pak Ketua. Nih, itu kan karyanya Adik nih. Ya, keren ya. Walaupun diriku tua, tapi kalau udah pakai begini kan itu ya Gus ya. Kan ada satu kata yang sering menantang. Iya. Ada yang baru? Selalu tertantang untuk baru terus. Kalau sederhana kata. Iya, kalau ibu memotivasi ya. Pernah nggak Adik ketakutan? Aduh, ibu datang nih kalau nggak ada yang baru gitu kan? Kalau Taksu sih selalu berinovasi. Begitu ibu datang kita udah siap. Oh ini yang terbaru. Ini masih produksi. Jadi ada beberapa item setiap bulan pasti kita keluarkan produk-produk baru kan gitu. Ya, nah Adi, ini yang Adi yang punya Taksu Design ya. Jadi yang ibu lihat selama ini untuk seorang desainer gitu, untuk Bali nih Ki, ibu melihat seorang desainer tampilnya lebih banyak di panggung. Jadi membuat busana ketika ada pesanan untuk fashion show misalnya. Nah, jadi ibu inginnya lebih. Jadi seorang desainer bagi ibu, dia mendesain bajunya, tidak hanya misalnya punya kain lalu bawa ke tukang jahit. Saya maunya yang ini. Kan bukan desainer menurut ibu. Nah, lebih dari itu, dia bisa membuat mode bajunya sendiri walaupun mungkin yang mengerjakan untung-untung kalau dia bisa jahit sendiri. Tapi kan kewalahan, harus mempekerjakan tukang jahit ya Pak Ketua ya. Nah, betul. Nah, yang lebih dari itu seorang desainer mampu mempengaruhi tren mode. Iya, benar. Iya kan? Ya, harusnya seperti itu ketika kita sudah mampu di panggung fashion. Jadi harapannya kan masyarakat membeli produknya, terus memakai produknya itu. Nah, itu lebih cenderung namanya seorang desainer. Jadi harus punya yang ready to wear. Ya, yang udah siap dipakai oleh pelanggannya gitu kan. Ada sih yang hanya menyediakan diri untuk custom aja gitu kan, dipesan model begini baru dia jahit. Custom, ada yang sudah ready to wear-nya. Jadi mereka ada pilihan. Jadi kalau ada yang pingin cepat, ada ready to wear, siap size-nya sudah komplit. Kalau sambil ngobrol nanti salah ukur loh. sudah bikin pattern jadinya aja. Jadi ukuran pinggul malah jadi ke pinggang dia. Jadi pinggang orang jadi gede. Iya. Oh, jadi pakai ininya begini ya dia. Ya, ini pakai kartonnya biar nanti grading size-nya ada, kita bikinkan master. Jadi kalau Taksu bikin masternya dulu. Jadi begitu patokannya size M, jadi tinggal grading ke size naik size sama turun size, itu patokan tengah-tengah dulu M. Jadi tinggal turun S, XS, jadi M, L, XL. Jadi kita banyak ready-nya, jadinya mau bodinya besar, ambilin size besar gitu. Iya, jadi tersedia untuk segala ukuran ya. Nah, Adi, Pak Gub Niki sekarang kan ingin lebih menggeliatkan pemakaian tenun tradisional. Ibu lihat nih Adi sudah sangat mengadopsi, sangat mengikuti aturan pemerintah. Busana-busana Adi itu malah motif-motifnya berkembang sendiri dia. Jadi tidak monoton, tidak mengambil yang sudah ada gitu. Jadi punya cirinya Taksu desain tersendiri gitu. Jadi dan Adi tidak memperkosa motif-motifnya. Jadi
model bajunya Adi itu akan sangat kelihatan, modelnya tetap sama tapi begitu kainnya berbeda, dia punya twist yang berbeda. Nah itu yang Ibu lihat keistimewaan Adi gitu. Jadi awalnya tantangannya gimana Adi melihat? Begini, melihat suatu kain dengan berbagai macam jenis motif, di situ ada motif yang bercerita. Jadi kita nggak mau memotong cerita itu. Betul. Jadi kita kemas ke dalam satu desain, jadi utuh dia dengan motifnya, terus ada saya masukkan gambar wayang kamasannya. Iya, betul. Itu akan terlihat Bali banget bercerita di suatu desain gitu. Jadi kita ngangkat budaya ada di suatu desain fashion gitu. Jadi harapannya juga kalau sudah seperti itu, Bali nggak dikenal lagi dengan destinasi wisata, tapi akan menjadi tren mode dunia gitu. Wah, keren itu. Ayo mulai dari Adi dengan taksu desainnya. Itu Ibu sudah koleksi banyak banget nih dan Ibu selalu make. Ya, yang Ibu senang tuh Adi membuat seperti ini. Jadi tampilan Ibu dengan kain etnik tapi tampilan kita modern. Lalu Adi tidak memperkosa motifnya. Jadi coba lihat tuh, kan gambarnya itu kan gambarnya utuh. masih ada, Nah, utuh. walaupun Ibu lihat setiap kesini, walaupun modelnya sama, tapi begitu Adi mengkombinasikan antara yang di sini dengan yang di sini beda, taste-nya beda. Ya. Sehingga Ibu lihat pengunjungnya Adi itu kadang kayak lapar mata gitu. Ini bagus, ini bagus, yang mana ya gitu. Jadi Ibu senang nih. Adi akan ada pameran nih di Jakarta Convention Center. Sudah siap dengan model-model terbarunya nggak? Pasti siap. Kita akan meluncurkan produk-produk terbaru yang akan kena dengan pangsa pasar di situ. Jadi Ya, betul. begitu Selera banyak, Jakarta. Banyak di situ mayoritasnya Muslim, kita siapkan panjang gitu seperti gamis, beberapa outer yang panjang. Jadi Betul. itu akan kena sasaran. Ketika kita ada berpameran di mana, kita harus pikirkan target pasar kita siapa. Jadi kita benar-benar ada di situ dan dicari gitu. Betul. Kainnya etnik, selera publik ya, gitu kan. Itu. Jadi taksu desain semoga nanti kalau Adi ke Jakarta, itu taksu desain ke Jakarta, itu teleponin customernya. Saya ada di GCC dengan model-model terbaru, dengan kain-kain etnik, dengan motif-motif terbaru dari kain-kain tenun tradisional Bali, tetapi gaya modernnya taksu desain. Jadi kelebihan konsumen atau customer kesini itu, jadi begitu dia lihat produknya itu langsung dia bisa bawa pulang. Betul, ya. Tidak tunggu custom karena kita udah ada ready to wear-nya, udah siap gitu. Iya. Jadi jangan lihat, jadi langsung dia bisa bawa pulang. Kadang-kadang kan nggak perlu pesan lagi tuh, langsung dia bawa pulang. Karena apa? Yang datang ini kan bukan hanya di lokalan saja. Betul. Ya kan mereka yang dari luar daerah, Iya. para tamu luar negeri kan. Iya, begitu. tamu-tamu Itu sering. begitu dulu kan nggak mungkin. Jadi itu yang penting, itu kelebihan yang biasa bisa siapkan kepada customer. Dan bahkan kenapa kita bukan ingin membeda-bedakan, tetapi kita melihat nih di Kranasda melihat, jadi kemampuan ketika Adi kita beri 2 ruangan ini bisa dipenuhi dengan model-model yang ada itu. Nah jadi itu kita jadi lebih semangat lagi gitu. Jadi dari IKM Bali Bangkit kita akan melahirkan para desainer, para penenun, para pengrajin yang handal tentunya yang sudah teredukasi dan mengikuti platform digital. Adi udah masuk marketplace kan? Sudah ada di balimall.id. Ya, mantap. Ya, gampang sih sebenarnya kalau mau bikin ready to wear, kita kan bikin satu tes customer dulu. Jadi ada beberapa pengunjung yang datang, kita siapkan satu. Jadi kalau itu memang benar-benar mereka itu interest dengan produk kita, minta juga saran dan kritiknya. Jadi kurang di mananya atau bagaimana, kita setelah itu baru kita produksikan. Jadi udah pasti memang kena sasarannya. Betul. Gitu. Iya, dan kerja di sini juga nggak apa-apa. Kan lagi enak kelihatan begini kan.